Sumpah, gue tuh lama banget gak upload video. Terus kayak awkward banget tiba-tiba muncul. Halo Paps, welcome back to your grandma. And today, hari ini mau bawain tentang 5 favorit banget film dari studio Ghibli. And mau dikasih tau juga kalau semua filmnya Ghibli tuh bagus-bagus banget ya. Semuanya based on my opinion aja. Jadi kalau misalnya urutannya gak sesuai dengan yang kalian pikir, karena lagi-lagi menurut gue gitu ya. Oke, minta maaf juga kalau misalnya gue lama udah gak upload. And I know exactly there's no one cares about my life and my channel. So kita langsung aja ke videonya. Nah, di urutan kelima itu ada The Wind Rises. Ini salah satu film yang bener-bener dari animasinya, storyline itu bagus ya, kayak calming banget. Ini tuh kalau dibilang seperti ceritanya Habibi Ainon tapi versi Jepangnya. Satu karakter namanya Jiro, dia laki-laki gitu. Dia punya impian untuk bangun pesawat tempur Jepang. And then di tengah prosesnya dia mencapai impiannya, dia juga ketemu cintanya. Lu bayangin gitu ya, maruk banget nih dunia ya, kayak lu dapet impian lu and then the love life itu tuh balance gitu. And ini tuh ceritanya bagus, gampang dimengerti, dan karakter penokohannya semuanya perfect. Ini worth it banget buat ditonton. And then I love this movie so much. Nah, ini ada urutan keempat. Ini berbeda dari film sebelumnya tadi. Ini judulnya The Princess Mononoke. Ini ceritanya dari storyline singkatnya aja. Ini ada pejuang namanya Shitaka. Dia itu kena kutukan nih. Nah, salah satu hal yang bisa mengobati kutukannya, dia kan belum tahu nih obatnya apa. Nah, dia tuh harus keluar desanya untuk cari tahu apa kutukannya. Dan juga ada satu dewa namanya Dewa Rusa. Dia salah satu dewa yang ibaratnya dewa teragung di alam gitu ya. Dia yang kayak mempunyai power besar gitu untuk dijaga atau bisa kayak cari tahu apa penyebab obatnya gitu. Intinya dalam proses Ashitaka menuju mencari Dewa Rusa, dan disitu dia bertemu dengan satu perempuan yang dia manusia sebenarnya, tapi dia termasuk atau berteman dengan golongan serigala, yang dimana nanti pada akhirnya ini tuh kayak cerita tentang perjuangan bagaimana alam itu sendiri berusaha untuk mempertahankan habitatnya karena melawan manusia yang kadang suka serakah banget nih buat industri atau lahan industri baru seperti pertambangan. Nah, di filmnya dibahas untuk berjuang gimana cara balikin kondisi alam yang sama-sama kayak dulu lagi, kayak intinya seperti itu kasarnya. Menurut gue ini sebenarnya satu film yang harus banget ditonton sama anak-anak kecil, mungkin anak-anak SD atau mungkin anak TK. Ini salah satu film kartun yang menurut gue harus ditonton. Kenapa? Karena ini penting banget untuk ngajarin banyak hal. Ada value-nya penting banget untuk generasi masa depan. Ngajarin kayak gitu-gitu menurut gue bisa jalan dan dari film kali ya. Dan ini The Princess Mononoke tuh recommended banget buat anak-anak kecil yang harus tahu bagaimana pentingnya menjaga alam. Dan menurut gue sih kita juga harus nonton sih biar tahu bagaimana realitas saat ini. Ya, it's really good movie, you must watch it. Nah, kalau di film yang ketiga ini, urutan ketiga ini ada Kiki Service Delivery. Nah, ini film yang menurut gue easy going banget untuk ditonton karena nyaman ya. Kita nggak perlu mikir bagaimana, pokoknya apa ya, kayak film anak-anak pada umumnya yang kayak seru aja buat ditonton gitu. Singkatnya cerita tentang bagaimana ada namanya penyihir kecil namanya Kiki. Dia tuh mempunyai tradisi ya, tradisi penyihir dimana kalau udah umurnya udah cukup itu harus keluar dari rumah atau keluar dari desanya untuk berkelana mencari tempat gitu loh, untuk hidup sendiri, ibaratnya seperti itu kasarnya. Dalam prosesnya itu intinya dia lagi-lagi bertemu banyak orang, dia juga kerja sama orang, dan sesingkat itu doang sih bagaimana petualangan Kiki yang keluar dari rumahnya terus kemudian harus ke kota, dan udah sesingkat itu. Dan ceritanya lucu juga sih, dan karakter Kiki juga lucu, apalagi ada kucingnya yang tambah kayak gimana ya, gemes aja sih gue nontonnya. Jadi kayak itu bagus banget, dan semua animasi juga oke. Dari backsound lagu juga bagus juga, and then it's really good for you guys untuk mungkin ditonton di akhir pekan. So good Kiki. Nah, sekarang kita di urutan kedua. Ini salah satu film favorit gue banget sebenarnya. Ini favorit gue banget. Kenapa? Karena urutan kedua ini ada yang namanya Howl's Moving Castle. And then ini bagus ya, karena gini, gue mau cerita sedikit aja tentang storyline-nya. Yang ini tuh menceritakan tentang bagaimana ada namanya Sophie. Dia salah satu pekerja ya, gadis pekerja yang di
bidang topi, dia kayak bikin topi gitu. Dia tuh ngalamin kutukan nih, dia dapat kutukan, and then kutukannya intinya pada dasarnya itu bakal hilang kalau dia mendapatkan orang yang dia sayang atau yang dia cintai atau yang tulus sama dia, begitu kasarnya ya. Dan kutukannya itu bikin dia jadi tua, makin lebih tua, lebih kayak nenek-nenek gitu. Dan intinya si Sophie ini tuh akhirnya bertemu dengan sang pria tampan bernama Howell. Sumpah sih, ini kalau ada nih orang di dunia ini beneran literally gue bakal se-happy apa gitu ya. Pokoknya ini Howell ini tuh laki-laki atau semacam ganteng banget ya, ini dia juga punya kekuatan gitu. And then yaudah ceritanya, ya gue gak mau spoiler, intinya ceritanya dari mereka bertemu, and then disitulah mereka kayak mulai dekat-dekat, and then ya, and then yang paling gue amazed adalah bagaimana animasinya itu kayak literally mind blowing banget ceritanya. Kayak ada aja castle yang jalan-jalan gitu loh, dan semuanya alur, dari warnanya juga gitu, suasananya gitu. Kalau dikasih orang, lu mau kemana, gue mau ke tuh castle, sumpah, karena tuh suasana tuh kayak cozy banget gitu. Dan ceritanya juga bagus untuk kalian tonton literally, and then it's really good. Dari semuanya, back sound movie-nya juga oke banget, semua karakternya juga lucu-lucu banget dan gemesin banget, so mantul. Ladies and gentlemen, kita akan masuk ke film pertama atau film yang favorit banget ya, teratas gue adalah The Whisper of Heart. Ya, ini salah satu film yang kalau gue rewatch berapa kali gue juga gak akan bosen dan problemo. Ini filmnya lucu. Pertama dari storyline-nya dulu ya, kalau gue jelasin sesingkat ini. Intinya ada cewek namanya Shizuku. Ini ceritanya tuh kayak di sekolah gitu ya, SMP. And then Shizuku ini tuh ibaratnya suka baca buku di perpustakaan dan stuff like that lah ya. And intinya dalam proses dia sekolah itu dia pokoknya ketemu cowok namanya Seiji, the handsome guy, the cutest guy in this movie. And then intinya mereka bertemu, and then ya udah gitu doang sebenarnya. Tapi ada salah satu hal yang kenapa gue suka, karena ini tuh paling relate dengan kita gitu, gimana lingkungannya, kemana. Kadang tuh di ceritanya juga ceritakan bagaimana kita tuh suka ngadepin konflik dari orang tua, di sini ada konflik dengan orang tua juga. Kemudian juga ada tunjukkan realitas bahwa memang kita suka struggle sama kita punya pendidikan, nilai, pertemanan, semuanya dibahas juga di film ini. Dan ini tuh lucu aja gitu, kayak nggak jauh-jauh dan dekat dengan hidup aja. That's why I love this movie. Bagus menurut gue, dari alurnya gampang dimengerti, easy going banget, dan juga back soundnya, lagunya Country Road If You Want To Know, itu back sound utamanya mereka, dan itu enak banget. And then semuanya kali ya, karakter gue udah suka banget sih, jadi ya udah nggak bisa jelasin karena saya suka itu. Jadi ibaratnya ini film yang kayak bikin butterfly gitu ya di perut lo dan di kuping karena lo seneng banget nontonnya. So ini recommended banget. Nah, itu dia 5 banget favorit Studio Ghibli movie versi Me. Jadi semuanya tuh based on me aja, opini gue aja. Semua filmnya Ghibli bagus-bagus ya, cuman ya itu bisa juga jadi salah satu rekomendasi buat kalian nonton. Dan gue rada nyeselnya adalah gue baru tahu pas umur gue masih SMP SMA awal, yang dimana kalau misalnya mungkin nonton dari kecil ya, it really good karena ada money value, ada banyak nilai juga di sana yang bagus untuk anak-anak, dan bagaimana semangat, daya juang, kemudian banyak hal juga yang kita bisa pelajari dari film dari Studio Ghibli. Thank you for watching guys, dan juga don't forget to always healthy and stay good. Why not? Because itu juga masih. Bye.